Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan dicampakkan oleh janda muda yang dia puja-puja selama ini. Ya. Jadi ada nih teman baik saya nih. Ya, jadi ngejar-ngejar janda muda. Janda muda cantik ya. Saya lihat fotonya, aduh cantik banget memang ya. Pokoknya sangat mempesona lah. Lebih muda banget, namanya juga janda muda. Kan ada janda muda tapi umurnya sebaya. Ini muda banget. Teman saya itu umurnya 30-an tahun, janda mudanya masih usia 20-an tahun. Ya, memiliki pendidikan yang sangat tinggi ya. Jadi usia 27-28 tahun itu sudah punya pendidikan yang sangat bagus ya. Kemudian juga berasal dari keluarga yang kaya raya, begitulah ya. Nah, teman saya ini ngejar-ngejar begitu. Ngejar-ngejar, tentu istrinya kemudian awalnya itu ya masih menerima, tetapi kan istrinya juga punya keluarga tuh. Apalagi mereka menempati rumah warisan dari orang tuanya istrinya, sehingga di sekelilingnya itu keluarga istrinya semua. Ya sudahlah, istrinya dikompori terus untuk menceraikan dia. Diusirlah dia dari rumahnya ya, dari rumahnya ini. Nah, dia berharap ya, begitu dia diusir nih dari rumah ini, kan artinya dia sudah menunjukkan komitmen dan keseriusannya, dia betul-betul mau bersama janda muda ini. Ya, itu saya diceritakan, kasihan lah. Pokoknya dia lagi demam tuh 2 hari, kemudian oleh istrinya anak-anaknya dibawa. Anak-anaknya dibawa. Lah dia jadi tidak enak tuh ya. Itu rumah memang lahannya warisan dari mertuanya kan, bahkan mertuanya juga ikutlah raketan bangun pagar begitu kan, bantu juga sedikit ya, tapi ada bantuannya. Jadi dia merasa tidak enak kalau anak-anaknya masih di situ kan, saya kan ayahnya, tapi anak-anaknya dibawa pergi itu oleh istrinya untuk memaksa dia keluar dari rumah. Ya kan, ya malu juga kan, malulah di rumah warisan mertua, walaupun bangunannya bangun sendiri, tetapi kan tetap saja lahannya warisan dari mertua. Anak-anaknya juga tidak menempati, terus ngapain dia di situ kan? Nah, malam hari itu baru demam tuh 3 hari. Malam hari jam 12 malam tuh dia dipaksa oleh keluarga istrinya untuk keluar dari rumah. Ya cuman bawa mobil ya. Itu pun dipinjamin oleh istrinya, bawa koper begitu satu ya. Nah, harapannya itu kan dia ini sudah menunjukkan nih komitmennya ini. Nih, aku nih cinta banget nih. Komitmen kepada si janda muda. Aku nih cinta banget nih, sudah sampai diusir nih oleh keluargaku. Harapannya begitu dia diusir kan janda muda itu, ayo ya, kita segera menikah yang resmi begitu kan, sehingga nanti ya mungkin dia butuh transit lah nanti di hotel yang murah-murahan gitu ya, seminggu 2 minggu nanti menikah resmi dengan si janda muda ini kan, dia bisa langsung numpang di rumah janda muda ini. Begitu dia diusir dari rumahnya, janda mudanya juga tidak mau nerima dia. Tidak bisa sekarang begitu, karena
papi dan mami belum tahu kalau kita ini sudah jalan bareng dan seterusnya, kan kasihan banget tuh ya. Udah begitu ya janda mudanya sudah menjauh terus karena kelihatannya sih kemarin bonafit ya, kelihatannya seperti orang kaya, tapi realitanya rumah ternyata punya mertuanya, mobil ternyata punya istrinya. Ini sih cuman numpang gaya saja, ndak mau tuh janda muda. Pergilah dia mulai menjauh, dia campakkan tuh si laki-laki ini. Nah, kira-kira begitu ya. Ketika mantan ya, misalnya ibu-ibu nih ya, ini mantan suaminya ngejar-ngejar, tergoda, terpesona, ya memuja cinta orang ketiga, tapi ternyata cinta itu tidak pernah dia dapatkan dan justru dia dicampakkan oleh orang ketiga. Maka ada 3 tanda. Walaupun dia tidak akan bilang ya, malu kan kalau dia cerita. Saya baru dicampakkan nih sama orang ketiga, tentu malu. Ya, tetapi akan terlihat 3 perubahan yang sangat signifikan pada diri mantan. Menarik kan? Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi apa 3 ciri-ciri atau 3 tanda ketika mantan baru saja dicampakkan oleh orang ketiga? Jadi yang pertama, kemarin mantan tidak peduli dengan kita, sekarang dia ngejar-ngejar kita. Ngejar-ngejar, pengen minta balik. Ya seperti teman saya tadi. Begitu dia dicampakkan oleh si janda muda itu, langsung dia ngejar-ngejar mantan istrinya, ya. Dia berpikir kalau dia sudah istrinya minta cerai dan mereka bercerai, dia berpikir akan bisa masuk pindah ke rumahnya janda muda tadi ya, menikah dengan janda muda itu. Tapi ternyata realitanya tidak seperti apa yang dia bayangkan. Dia dicampakkan oleh istrinya, juga dicampakkan oleh si janda muda itu karena dia tidak punya apa-apa. Nah sekarang dia berbalik ngejar-ngejar mantan istrinya. Kenapa? Gak enak. Ya, sudah biasa punya rumah bagus, halaman luas, sekarang harus nempati kos-kosan harga 300.000 sebulan ya. Kamar mandinya di luar, 5 kamar, kamar mandinya 1, mau pipis saja harus antri. Itu ndak enak tuh seperti itu. Apalagi kalau orang sudah usia di atas 35 tahun kan ndak boleh sering-sering ngampet pipis tuh ya. Nahan pipis tuh ndak boleh tuh. Kalau mau pipis ya harus segera pipis. Kalau ndak jadi sakit tuh. Ndak enak tuh. Sudah biasa punya rumah bagus, kamar mandinya banyak, halamannya luas. Tahu-tahu harus ngekos harga 300.000 kok yo. Begitu-begitu amat ya. Jatuh cinta dan ngejar-ngejar janda muda sampai segitunya loh pengorbanannya. Tetap saja dicampakkan. Nah sekarang dia ngejar-ngejar. Ya ngejar-ngejar mantan istrinya. Biar mau balik dengan dia, biar mau rujuk. Kenapa? Nggak kuat, nggak punya rumah. Bahkan sekarang kalau ada tamu aja bingung. Kan malu ya, sudah biasa nerima tamu, rumah bagus dan seterusnya, kok yo sekarang nerima tamu di kos-kosan. Begitu. Itu yang pertama. Jadi mantan akan ngejar-ngejar kita lagi. Yang kedua, mantan itu biasanya tidak romantis ya.
selama bersama, selama pernikahan itu ya ndak pernah tuh manggil ayang begitu tuh ndak pernah ya. Tahu-tahu sekarang jadi romantis manggilnya ayang, gimana kabarnya ayang begitu. Jadi panggilan-panggilan romantis ya untuk janda muda tadi sekarang langsung dipindahkan ke kita semua. Berharap kalau dia romantis begitu kita akan luluh kembali. Nah, ini ibu-ibu nih biasanya nih ya, berharap ibu-ibu akan luluh kembali kalau dipanggil ayang, gimana kabarnya ayang dan seterusnya tadi. Jadi romantis sekarang. Kemudian yang ketiga, menjadi sangat perhatian. Jadi ingat tuh ulang tahun kita ya, sering membawakan oleh-oleh, ya membawakan hadiah-hadiah. Tentu tujuannya sederhana, tujuannya agar bisa balik lagi ke rumah. Seperti teman saya tadi ya, jadi perhatian banget tuh ke mantan istrinya, belikan oleh-oleh segala macam. Tujuannya agar dia bisa punya rumah lagi. Tapi ternyata istrinya tetap tidak mau rujuk dengan dia. Lamalah dia sekitar ya 3 tahunan tuh harus ngekos lagi. Sampai bisa nabung lagi. Nyicil pelan-pelan, bisa beli rumah kecil-kecilan ya. Ya bisa punya rumah lagi katanya biarpun kecil-kecilan. Dan itu menjadi apa ya? Pelajaran berharga katanya. Ternyata memang berat ya mencintai seseorang yang begitu perfect, yang begitu sempurna, itu butuh biaya yang sangat besar. Dan dia bilang, saya sudah menyerah. Ya. Nah, jadi itu 3 tanda bahwa mantan sudah dicampakkan oleh janda muda yang dia kejar-kejar selama ini. Nah, jadi sekarang ya, sebenarnya ya, kita bertanya-tanya ketika mantan ini ngejar-ngejar orang ketiga atau janda muda, atau kalau laki-laki dikhianati oleh mantannya, mantan terpesona dengan orang ketiga yang kaya raya. Ya, sebenarnya jatuh cinta kepada harta itu ya, itu menunggu waktu saja. Perpisahan itu akan segera terjadi. Itu kelemahan orang mencintai karena harta. Beda orang mencintai karena cinta, karena orangnya, itu berbeda. Tetapi ketika orang mencintai karena harta, maka perpisahan itu cuman menunggu waktu saja. Karena ketika orang mencintai atau ingin menikahi karena harta, maka turunnya azab dunia itu otomatis dan segera. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man tazawwaja mar'atan li isiha lam yazidhullah illa zullan, wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa yang menikahi seseorang karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan bagi orang itu kecuali kerendahan. Barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, nah, jadi seperti itulah yang akan terjadi ya. Nah, maka kita bersabar, kita perbanyak doa, karena ketika mantan mengkhianati kita demi mengejar-ngejar janda muda yang mempesona itu menunggu waktu saja. Mantan akan dicampakkan, dan ketika dia campakkan ya pilihannya cuma kembali kepada kita. Perbanyak berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.